Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Jagat Kelana. Salam pecinta bonsai kelapa. Kali ini kita akan melakukan maintenance pada bonsai kelapa gading media air ini, dan juga sekaligus kita akan melakukan program daun kecil mini ataupun kerdil tanpa resiko, tanpa pangkas ekstrim yang bisa beresiko kematian. Teman-teman, simak apa yang nanti kita lakukan, mudah-mudahan bisa bermanfaat sampai selesai teman-teman ya, jangan skip. Mudah-mudahan langkah demi langkahnya mudah dipahami, dan langsung saja ini dia video selengkapnya. Oke teman-teman semuanya, seperti biasanya subscribe bagi yang belum subscribe. Ingat, subscribe itu gratis teman-teman. Dan langsung saja kita fokus ke video ini. Ini dia bonsai kelapa gading media air yang sudah menunjukkan keren, cantik, dan enak untuk kita nikmati tentunya. Tapi apabila kita abaikan begitu saja, bonsai kelapa gading ini akan tumbuh meninggi dan memanjang dan tidak asik lagi tentunya teman-teman. Makanya kita akan melakukan program ya, kita tentunya maintenance ya, kita akan melakukan maintenance dan juga program pembentukan daun kecil mini ataupun kerdil tanpa pangkas ekstrim teman-teman. Langsung saja, ini dia prosesnya. Yang pertama kita lakukan adalah kita akan membersihkan bagian bonggolnya. Kita akan membersihkan kelopak-kelopak dan sabut kelapa. Bukan sabut ya, ini tapis penutup tunas yang sudah kering. Jadi ada kelopak dan penutup tunas ya, tapis penutup tunas yang sudah tua, sudah kering, dan sudah memang waktunya harus kita bersihkan supaya untuk kelanjutannya, maintenance kelanjutannya dan program yang akan kita lakukan nantinya, pembentukan daun kecil itu akan lebih mudah teman-teman. Jadi memang untuk pembersihan bonggol di bagian ini wajib dan kudu kita lakukan supaya penampilan cantik, keren, bersih tentunya, sekaligus juga akan memudahkan kita dalam langkah selanjutnya. Memang ya kan, kalau kita abaikan ya mungkin bisa-bisa saja, tapi akan mempersulit kita pada saat proses penyayatan pada pelepah untuk langkah selanjutnya teman-teman. Jadi memang wajib dan kudu ya. Aku agak sedikit belibet, maaf teman-teman ya apabila ada sedikit penjelasan yang mungkin muter-muter. Maaf sekali. Intinya adalah kita akan membersihkan bagian bonggol di semua bagian bonggolnya supaya lebih rapih, lebih bersih. Kita bersihkan semuanya, kelopak-kelopak yang sudah kering dan juga ada tapis penutup tunas ya yang sudah memang seharus dan selayaknya kita buang. Kita bersihkan semuanya supaya memudahkan kita, sekali lagi memudahkan kita pada saat proses pembentukan daun kecil nanti teman-teman. Hati-hati tentunya untuk bagian ini agak sedikit keras karena kelopak-kelopak yang sudah kering pastinya itu sedikit susah untuk kita potong, sedikit susah untuk kita bersihkan karena memang membutuhkan tenaga yang sedikit ekstra teman-teman ya. Tapi harus tetap hati-hati supaya pisau tidak sampai memotong ke bagian dalam tunasnya. Setelah kita lakukan pembersihan pada bagian bonggolnya, ini baru kita akan memulai langkah pembentukan daun kecil, yaitu yang pertama harus kita lakukan pembersihan pelepahnya. Jadi kita bersihkan pelepahnya, penyayatan pelepahnya untuk membuang tapis penutup tunasnya juga sekaligus teman-teman ya. Jadi kita satu demi satu kita bersihkan
pelepahnya, kita lakukan penyayatan pada pelepahnya di semua daun yang nanti akan kita programkan. Kemudian kita menggunakan tali rafia semacam ini teman-teman, kita ikat di ujung pelepah atau di pangkal daun, kita ikat seperti ini, semacam ini. Kemudian kita selipkan talinya atau kita putarkan ke bagian atas daunnya, kemudian kita tarik ke bawah teman-teman. Jadi sistem ini biasa kita sebut sistem ikat tarik teman-teman. Jadi setelah kita lakukan pembersihan pada pelepah, penyayatan pada pelepah sampai ke pangkal pelepah, baru kemudian kita ikat di ujung pelepah dan kemudian kita tarik dan ikat di bagian bawahnya, kurang lebih semacam ini teman-teman. Ini daun kedua yang akan kita lakukan penarikan, kemudian kita ikatkan di bagian bawah. Bisa kita ikatkan di potnya ataupun di area manapun, yang penting masih dalam satu titik itu teman-teman. Ini kita ikatkan di bagian potnya teman-teman ya. Jadi hati-hati pada saat kita menariknya, itu pun kita harus jangan terlalu memaksa, ngayuri saja. Ngayuri berarti kita perlahan-lahan supaya pada saat kita menarik pelepahnya itu tidak sampai patah ataupun melepas, karena memang apabila kita lakukan pemaksaan dan sampai patah ataupun melepas, hasilnya nanti akan jelek teman-teman. Ini kita akan melakukan di daun yang ketiga, ke pelepah yang ketiga. Kita bersihkan dulu sampai ke pangkal pelepah. Kita lakukan proses penyayatan pada pelepah, kemudian kita potong sampai ke pangkal pelepah teman-teman ya. Tetap hati-hati, usahakan supaya tidak sampai melukai pelepah di bagian dalamnya, supaya lebih bersih dan lebih rapi. Ini masih kita lakukan pembersihan, jadi kita ikat kita sayat pelepah dari kanan ke kiri untuk membuang tapis penutup tunasnya. Kemudian kita potong sampai ke pangkal pelepahnya. Tetap hati-hati, usahakan rapi supaya penampilannya lebih elegan teman-teman. Ini sedikit demi sedikit. Dengan sistem ini bonsai kelapa akan tetap aman, tidak sampai mengalami busuk, tunas, tidak sampai mengalami kematian, karena dengan sistem ini tidak sampai melukai tunas teman-teman. Jadi kita menggunakan sistem ini untuk untuk keamanan. Tapi apabila teman-teman yang mau lebih cepat atau mungkin lebih simpel, tapi memang sudah sudah biasa, boleh menggunakan atau langsung pangkas ekstrim. Tapi kalau memang dirasa khawatir sampai nanti mati, mengalami busuk, tunas dan mati, ya alangkah baiknya menggunakan sistem ini teman-teman. Jadi setelah kita lakukan pembersihan pelepah, penyayatan pada pelepah sampai ke pangkal pelepah, kemudian kita ikat menggunakan tali rafia, kurang lebih semacam ini. Agak sedikit susah untuk bagian ini, jadi sedikit demi sedikit, jangan langsung kita paksakan juga sampai terbentuk sedikit rapi teman-teman ya. Jadi bisa langsung ke ini di pelepah daun yang ketiga agak sedikit sulit. Di titik ini agak sedikit sulit teman-teman. Jadi bisa kita akal-akali, bisa kita ikat model semacam ini, ataupun model atau seperti langkah di pelepah yang pertama dan kedua. Ini kita nggak ada patokan harus menggunakan nggak harus
talinya masuk ke daun ya, melingkar ke daun, nggak harus, tapi mengikuti saja supaya pelepahnya tetap bagus, daunnya juga bagus, tidak sampai melukai pelepah ataupun daunnya teman-teman. Harus dengan hati-hati dan juga pakai hati tentunya, supaya apa yang nanti kita lakukan ya hasilnya sesuai dengan keinginan hati kita teman-teman tentunya. Jadi apa yang nanti kita lakukan bisa sampai ke hati orang lain juga yang ikut menikmati penampilan bonsai kelapa ataupun karya kita teman-teman. Ini sedikit memakan banyak waktu, makanya saya percepat videonya tanpa kita potong atau kita edit. Jadi kita tidak memotong videonya, cuma kita sedikit mempercepat saja supaya tahapan-tahapannya tidak sampai hilang ya teman-teman ya. Jadi tahapan-tahapannya masih kita fullkan, tidak kita buang. Apabila ada kesalahan, kritikan, masukan atau semacamnya, silahkan tulis di kolom komentar. Saya juga masih membutuhkan masukan-masukan, kritikan-kritikan dari teman-teman semuanya untuk pembelajaran saya ke depannya, supaya ke depannya bisa membuat atau memperbaiki apabila ada kesalahan ya, supaya lebih baik lagi dalam membuat video-video selanjutnya. Like, share, and subscribe masih sangat saya butuhkan untuk kemajuan dan kesemangatan saya dalam membuat video-video selanjutnya tentunya teman-teman. Sedikit lagi ini selesai, dan kurang lebih semacam ini hasilnya teman-teman. Masih ada pelepah yang sengaja saya sisakan, tidak kita lakukan proses penyayatan dan sistem ikat tarik, karena kenapa, di bagian tunas bagian dalam ini masih sangat mudah. Apabila kita lakukan hal semacam ini dikhawatirkan akan mengalami patah pada tunasnya. Jadi masih kita sisakan sampai tunas benar-benar kuat, benar-benar kokoh, dan kemudian kita lakukan hal semacam ini lagi teman-teman. Sekali lagi, apabila ada saran, kritikan, masukan dan lain sebagainya, silahkan tulis di kolom komentar. Like, share, and subscribe masih sangat saya butuhkan teman-teman untuk kesemangatan saya, kemajuan saya dalam membuat video-video selanjutnya. Terima kasih untuk supportnya selama ini. Terima kasih, terima kasih, dan terima kasih. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta bonsai kelapa. Bye.